Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sukses selalu untuk semuanya. Kita hari ini bahas ya. Kita bahas tentang beasiswa Kaltim. Ini khusus mahasiswa yang request kemarin ya. Mahasiswa yang sudah mulai dibuka pendaftarannya. Tahap awal langsung kita mulai. Tahap awal. Pertama, pastikan rekan-rekan sudah betul-betul membaca juknis, stimulan maupun tuntas. Lalu jangan terlalu mudah menggunakan fitur layanan hotline di WhatsApp ini ya. Pastikan baca dulu. Karena nanti kalau semua menghubungi ke sini tanpa membaca, nanti yang ada ini informasinya terlalu penuh. Terlalu bertumpuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, kita mulai mendaftar beasiswa Kaltim melalui laman yang sudah ada. Baik, melalui beasiswa.kaltimprov.go.id kita mulai dari login mendaftar beasiswa Kaltim untuk mahasiswa. Kita klik ya. Ini tahapan awalnya. Kita dihadapkan pada dashboard selamat datang. Pertama kali kita seperti biasa, kita mulai buat dari daftar di sini ya. Kalau yang sudah memiliki akses akun atau yang sudah daftar tadi silakan masuk saja ke sini. Tapi kita mulai dari nol. Kita mulai dari daftar dulu. Nah, saat ini kita dihadapkan pada pilihan kategori tuntas dan stimulan mahasiswa. Tuntas itu artinya jika dapat maka akan dibayarkan beasiswanya sesuai dengan tingkat prodinya ya, sesuai dengan maksudnya tingkatan pendidikannya. Kalau S1 maksimal di semester 8 seperti itu. Nanti pilihannya untuk tuntas ada prestasi akademik, prestasi non-akademik, khusus, dan juga daerah 3T. Ini untuk tuntas. Sedangkan untuk stimulan, ini ada prestasi akademik, prestasi non-akademik, khusus, daerah 3T, penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi, stimulan sertifikasi, dan terakhir stimulan luar negeri. Jadi yang bertanya tadi sertifikasi ada di mana, skripsi ada di mana, tesis ada di mana, disertasi ada di mana, ini ada di stimulan. Jadi ingat ya, nanti kalau pengen tahu perbedaan tuntas dan stimulan, silakan baca juknisnya baik-baik. Saya akan berikan contoh, kita masuk ke stimulan mahasiswa, yaitu dimulai di stimulan umum prestasi akademik. Ini saya berikan contoh. Nah, kita mulai. Kita disuruh ngisi nama dulu. Saya isi nama misalnya gini, nama XXX 12 CB. Wah, misalnya nih, ini bebas. Ingat ya, ini hanya saya berikan contoh, bukan data sebenarnya. Jadi jangan juga nanti diikuti data tidak sebenar. Harus data yang benar nanti teman-teman ya. Sedangkan ini hanya sebagai contoh saja. Saya buat nomor induknya. Oke, ini saya kasih misalnya. Oke, nih nomor induk kependudukannya. Lalu saya buat juga nomor kakaknya. Misalnya ini ya nih. Jadi ingat ya, ini data-data paling penting ini. Rekan-rekan mengisinya nanti harus cermat, harus benar-benar identik datanya dengan data diri ya. Jangan sampai salah. Ini hanya saya berikan contoh. Lalu saya berikan nomor induk mahasiswanya. Nah, misalnya seperti itu. Pilihan strata. Nah, ini dia pilihan strata ya. Saya ambil misalnya di sini ada dari D1 atau diploma 1 sampai ke spesialis. Saya ambil misalnya S1. Nah, ini dia. Lalu saya pilih semester saat ini misalnya saja ya, semester 2. Kemudian saya pilih jenis perguruan tinggi, di situ ada pilihan luar negeri, universitas, poltek. Misalnya saya ambil universitas. Lanjut lagi. Untuk akreditasi, perhatikan ya, ini karena menentukan skor nanti dia. Ini menentukan juga nilai kita nanti. Akreditasi A itu artinya unggul ya, unggul sama dengan A, baik sekali itu B, baik itu C. Kita pilih misalnya sambil ini dia, Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Lalu prodinya saya pilih misalnya ini. Ini pilihan saya, ini artinya milik saya misalnya gitu ya. IPK, saya pilih IPK-nya 2,75 misalnya. Besarannya saya tulis 4.700.000. Nah, ini kita isi saja sesuai dengan besaran UKT per semester. Isi semua ya. Lalu email saya tulis di sini misalnya, nih saya pilih email. Nah, ini dia. Saya buat password. Oke, salah.
Nah, ini passwordnya dibuat yang bagus ya. Kalau bisa ada angkanya, ada huruf besar, ada huruf kecil dengan ada tanda baca agar nanti passwordnya kuat. Nah, nih setelah selesai kita kan diminta untuk memberikan namanya term and condition, artinya menyetujui segala sesuatunya nih. Dibaca dulu ya. Saya telah membaca juknis stimulan, artinya saat pendaftar ini sudah baca benar-benar juknisnya. Jangan nanti asal checklist. Checklist saya telah membaca padahal belum baca, kan itu nggak cocok namanya ya. Teman-teman pasti paham aja lah ini. Kita lanjut. Nah, ini dia. Status kita saat ini menjadi ID pendaftarnya menjadi MS. MS itu artinya mahasiswa stimulan gitu ya. Ini nomor ID, ini nomor unik nih pendaftarannya. Kita lihat dulu. Oh, ini umum, prestasi akademik, statusnya baru. Oke, kita cek dulu. Nah, kemudian kita pilih jenis kelaminnya. Oke, misalnya saya pilih alamatnya rumahku. Misalnya gitu ya. Pekerjaannya saya pilih ya mahasiswa. Tempat lahir saya di Samarinda, misalnya gitu. Nih contoh aja. Oke. Nomor handphone. Nah, saya kasih nomor handphone nih. Tanggal lahir, lalu kota Samarinda misalnya ya. Lalu pilihan bank. Nah, banknya ada BNI, BRI, BTN, BSI, Bank Syariah Indonesia ya, Kaltim-Tara Syariah Mandiri. Jadi silakan pilih nama bank untuk nanti kita masukkan sesuai dengan yang ada di aplikasi. Ini artinya bank-bank ini sudah memiliki kesepakatan atau kerjasama dengan beasiswa Kaltim. Misalnya saya berikan contoh, saya memilih Bank Syariah Indonesia nih. Nah, ini misalnya nih ya, pilih karena rekening saya ada di sana misalnya gitu ya. Agama isi lengkap, kemudian pilih nama pemiliknya, nama saya juga misalnya saya tulis tadi namanya ini ya, harus sesuai dengan nama yang sesuai. Kalau namanya tidak sesuai nanti dia imbasnya tidak akan sesuai ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Ini nama kita itu seperti itu. Ini 1, 2 gini ya. Samakan namanya. Nah, misalnya gitu ya. Pastikan nama pemilik dengan nama kita sama ya. Jangan beda. Nama ibu misalnya ini saya buat. Desanya, nomor rekeningnya. Ini misalnya gini. Jika sudah dirasa benar semua, datanya sudah benar, mulai pelan-pelan. Ingat ya, bukan kecepatan yang diharapkan di sini, tetapi ketepatan. Tepat itu yang akan nanti membuat data kita lebih baik, lebih valid. Ya, kita lanjut. Oke, nah, ini dia. Kita baca lagi instruksi berikutnya. Masih di stimulan, kategori umum, prestasi akademik pilihan saya. Lalu data telah diupdate. Oh, sekarang kita diminta harap unggah berkas. Scan berkas asli bukan fotokopi dan pastikan berkas dapat terbaca dengan jelas. Instruksinya sudah sangat jelas. Jadi scan-nya yang rapi, pastikan itu benar-benar original ya, asli, baru kita upload. Ini dia. Pas foto 4x6 close up. Ini ya, menggunakan alma mater nih. Nanti ada contohnya, tinggal klik aja nanti ada muncul contoh gambarnya ya. Kita pilih upload dulu. Oke. Kita upload foto. Ini saya contoh aja. Oke. Upload. 1 sudah selesai. Apalagi nih? KTP. Nomor induk kependudukan pada KTP diupload harus sesuai dengan nomor ini. Jika inputnya tidak sesuai maka dianggap tidak valid. Nah, ini hati-hati juga nih. Bisa jadi IPK-nya tinggi gara-gara salah upload KTP malah gagal kan gitu ya. Upload lagi. Ikuti format yang diminta ya, ikuti format dengan maksimal ukurannya. Biasanya kalau formatnya tidak sesuai atau ukurannya tidak sesuai biasa gagal dia. Kita lihat lagi nih. Kartu keluarga. Oke, kita upload lagi kartu keluarga. Upload. Nah, ini kartu tanda mahasiswa, upload lagi. Oke, bentar kita lihat dulu kartu tanda mahasiswa ini apa tulisannya ya. Kartu tanda mahasiswa, surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa, format gambar. Kartu tanda peserta ini bisa diambil, bisa via online juga, itu biasanya kampus ada online-nya ya, bisa dipakai juga itu. Yang penting menandakan bahwa surat atau ini ya, artinya
terdaftar benar-benar sebagai mahasiswa aktif. Ini dia. Kita upload lagi. Oke. Lalu kita lihat lagi surat keterangan aktif kuliah. Ini formatnya ada di sini, nanti download dulu. Kemudian dicek nanti dari kampus, jika memang isinya kurang lebih sama, ya tinggal kita sesuaikan saja lagi ya, tinggal minta tanda tangan dari pejabat berwenang. Ini ya. Upload lagi, anggaplah ini sudah jadi karena nggak perlu lagi saya lihatkan lah, dan itu teman-teman mahasiswa pasti paham lah ya. Oke, kita taruh upload. Nah, sudah. Transkrip nilai akademik yang mencantumkan IPK semester terakhir. Ini tadi saya tulis 2,75. Maka harus sama dengan yang kita cantumkan. Jadi harus sama-sama nanti 2,75. Jangan sampai antara yang kita tulis, yang kita input dengan dokumen kita tidak sesuai ya. Oke, ini upload. Kita cek lagi sisa berapa lagi dokumen kita. Kartu rencana studi atau KRS, format gambar PDF ini opsional. Jadi artinya tidak wajib juga diisi. Mau diisi boleh, mau nggak diisi juga nggak apa-apa ya. Kita lewatkan misalnya karena kita belum memiliki KRS, nggak apa-apa. Kwitansi atau kwitansi UKT atau SPP tadi yang kita tulis tadi 4.700.000, silakan. Ini ya di sini sudah dijelaskan. Tidak termasuk uang gedung, praktikum, asuransi dan lain-lain. Jadi simak dulu kalimat-kalimat ini ya. Oke. Nah, kita upload lagi. Oke, upload. Siap, lanjut. Surat pernyataan. Nah, ini teman-teman ya. Materai harus asli, bukan hasil foto atau scan. Tolong jika materainya setelah digunakan, jangan dibiasakan di scan lalu digunakan temannya lagi, ditandatangani, karena materai memiliki nomor seri ya. Jika nanti nomornya sama, maka kami anggap tidak valid. Jadi ini tolong diperhatikan. Pastikan benar-benar ini original ya. Templatenya ada di sini, tinggal nanti bisa diunduh saja, templatenya sudah ada. Anggaplah sudah diisi, kita upload baru. Oke, kita cek lagi. Upload. Kita periksa, oh ternyata belum, sorry. Ini rupanya PDF filenya, tadi saya pilih JPG, mohon maaf ya teman-teman. Ini kita ambil, nah ini dia. Upload. Oke, kita lihat, oke tugas kita selesai. Tadi ingat ya, untuk KRS ini sifatnya opsional, kalau memang ada diisi, kalau memang tidak ada diisi. Ini anggaplah saya sempurnakan ya, anggaplah saya sudah punya KRS. Udah, saya sekalian aja biar filenya sempurna. Nah, saya memiliki dokumen yang lengkap semua. Suatu hari kalau memang masih ada salah, bisa dirubah, dan itu tidak buru-buru. Bisa misalnya hari ini sudah selesai mengisi bagian ini, besok lagi nggak apa-apa juga, gitu ya. Kita mau lanjut lagi nih selanjutnya. Nah ini dia, ini terakhir nih. Sebelum memastikan ini semuanya beres, nih ya, pastikan berkas sudah benar nih, semua terunggah udah benar. Karena saat sudah kita klik simpan permanen, maka data kita tidak bisa dirubah. Jangan sampai kesempatan baik, akhirnya gara-gara kita tidak teliti, kita kurang cermat, diminta membaca juknis belum baca, tahu-tahu bilang sudah baca, diminta dokumen apa ternyata kita salah ngisi, lalu kita dengan buru-buru simpan permanen, maka data kita sudah tidak akan bisa dirubah, maka kerugian besar. Tapi kalau statusnya seperti ini, statusnya nih ya, ini belum permanen nih, artinya belum permanen, masih baru. Ini masih bisa kita lihat-lihat di mana yang salah. Ternyata ada keinginan ini, misalnya, saya ingin merubah kategori supaya salah. Maka silakan, nih ada menu kita ya. Di pengaturan akun nih. Nah nih, pengaturan akun, klik saja. Ini ada mau merubah ulang password, boleh. Atur, diganti. Ini mau menghapus akun, ternyata tadi salah saya ngisi gitu ya. Saya mau ganti kategori, mau seperti apa, silakan. Isi nicknya tadi, lalu alasan menghapusnya, hapus. Maka akun kita akan hilang dan kita bisa memulai lagi dari awal, mendaftar lagi yang lain. Mungkin tadi pengennya jadi dari stimulan pengen ke tuntas, boleh. Tetapi penghapusan ini selama kondisinya belum simpan permanen ya. Itu dia. Oke ya. Jadi untuk menghapusnya ada di bagian pengaturan akun. Paham? Nah,
Jika sudah selesai semua, ini kita anggap kita balik lagi, kita ke dashboard. Kita sudah selesai, maka kita berikanlah checklist misalnya gitu ya. Saya berikan checklist semua, ini benar, sudah benar. Ini diminta sekali lagi nih teman-teman, kita minta sekali lagi memeriksa dengan seksama, sebaik-baiknya, cermat gitu ya. Ingat, bukan cepat yang kami harapkan, tetapi ketepatan teman-teman mengisi itu yang akan menjadi nanti validasi kami, tim sekretariat juga dalam nanti melakukan verifikasi datanya. Jangan sampai menyesal ya. Makanya pelan-pelan saja, pelan-pelan, pahami dulu tata caranya, tidak usah buru-buru daftar, masih panjang tanggalnya ya. Tenang aja, nggak usah khawatir, webnya stabil kok, aman aja nih, nggak juga dia macet-macet. Oke ya, kita checklist dulu semuanya udah bener semua, bener. Yang kemarin pernah terjadi seperti ini, mengunggah KTP, padahal nilainya bagus nih teman-teman ya. Ternyata KTP yang diunggah terbalik, jadi scan-nya terbalik. Mungkin terlalu terburu-buru atau malam, jadi akhirnya nggak kebaca. Sayang kan, sayang sekali tuh. Nah, kita simpan permanen. Oke. Kalau sudah permanen, ini maka status kita sudah berubah. Nah, menunggu verifikasi. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal saja dulu. Nanti tunggu saja, akan ada muncul verifikasi dan lain sebagainya ya. Ditunggu saja. Jadi, ini sudah tidak bisa diapa-apai. Kita coba lagi nih, misalnya pengaturan akun. Sudah tidak ada menu fitur hapusnya. Karena sudah permanen ya. Artinya jangan tadi pesan saya sebelum menyimpan permanen diulang-ulang lagi. Perhatikan juknisnya. Nilai kita berapa? Perhitungan skor berapa? Apakah nilai kita IPK kita cocok untuk dituntas atau distimulan? Bagusnya kategori apa kita dengan prestasi yang kita miliki, misalnya seperti itu ya. Jadi pelan-pelan saja teman-teman. Fokus, disimak baik-baik juknisnya. Kemarin ada pengantar yang saya buatkan juga videonya di awal, di pengantar pertama ya. Lalu bagaimana kalau nama perguruan tinggi kita atau nama prodinya tidak tampil? Nah, ini pertanyaan juga nih, bagaimana seperti itu? Nah, ini dia. Maka kita kembali ke halaman beasiswa Kaltim. Kita cari di sini. Nah, ini dia, ada pilihannya informasi, pengaduan data akreditasi. Silahkan di sini. Ini yang tadi nama perguruan tinggi tidak tampil atau nama universitasnya tidak tampil. Kemudian ada juga nama program studinya tidak tampil. Maka cara menyampaikan ke kami, ke sekretariat, bukan melalui fasilitas yang tadi ya, chatting tadi, tapi di sini caranya. Nah, ini dia. Oke. Nah, nanti pilihannya nih laporkan ya. Di sini ya. Klik saja tombol ini laporkan. Silakan diisi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Nama perguruan tingginya semua. Nih, selesaikan semua. Nah, gitu ya, tinggal setuju, lanjutkan. Gitu ya. Mudah kan caranya? Ini tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, usahakan teman-teman kalau menyimak video, biasakan simaklah sampai tuntas terlebih dahulu agar mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti di kemudian hari. Pastikan jangan langsung terlalu mudah kita langsung menanya ke alamat web email, kita tanya langsung ke layanan informasi atau ke IG atau langsung ke sini, ke WhatsApp ini. Jangan langsung seperti itu. Tadi teman-teman saya lihat itu banyak sekali tuh chat yang masuk, ada ribuan ya. Padahal belum kita jelaskan apa-apa sudah mulai ngerjakan dan akhirnya banyak yang salah. Oke ya, sayang tuh gitu. Nah, ini sekarang saya jelaskan cara menghapusnya, cara merubah gitu ya. Oke, sukses selalu untuk teman-teman. Semoga lancar dalam mendaftar. Ini bulan yang baik. Semoga semuanya, cita-citanya, harapannya bisa terwujud. Sukses selalu untuk pendidikan kita. Maju terus untuk seluruh mahasiswa yang sedang berjuang. Semoga tercapai cita-citanya. Semoga tercapai mimpinya untuk menjadi luar biasa. Kami tutup cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.